Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Andra Pratama dari AT3 akan mempresentasikan biografi Presiden. Biografi B.J. Habibie. Masa kecil dan pendidikan. Bahrudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sejak kecil Habibie dikenal sangat cerdas dan suka mempelajari ilmu pengetahuan terutama matematika dan teknologi. Ayahnya meninggal saat Habibie masih muda sehingga ibunya bekerja keras membesarkannya. Setelah lulus SMA di Bandung, Habibie melanjutkan kuliah teknik penerbangan di Jerman. Di sana ia belajar dengan tekun hingga menjadi ahli pesawat terbang yang terkenal. Karena kepintarannya, ia mendapat julukan Mr. Crack karena mampu menemukan solusi keretakan pada badan pesawat. Perjalanan menjadi presiden. Habibie dipanggil pulang ke Indonesia oleh Soeharto untuk membantu perkembangan teknologi Indonesia. Ia kemudian menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama bertahun-tahun pada 1998 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan demonstrasi besar-besaran. Soeharto mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Habibie kemudian diangkat menjadi presiden Indonesia ketika masa kepemimpinan Habibie memimpin Indonesia dari tahun 1998 sampai 1999 dalam masa yang sulit setelah runtuh Orde Baru. Kelebihan membebaskan pers sehingga masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat, memulai reformasi demokrasi, menstabilkan ekonomi yang sedang krisis, memberikan kesempatan rakyat memilih partai secara lebih bebas, membebaskan tahanan politik kekurangan atau kritik. Masa jabatannya sangat singkat sehingga banyak program belum selesai. Kebijakan referendum Timur membuat wilayah itu lepas dari Indonesia dan menuai kritik masih dianggap dekat dengan pemerintahan Orde Baru. Biografi Megawati Soekarno Putri. Masa kecil dan kehidupan awal. Megawati lahir di Jogja pada 23 Januari 1947. Ia adalah putri dari Soekarno dan Fatmawati. Sejak kecil Megawati hidup di lingkungan keluarga presiden sehingga sering melihat dunia politik secara langsung. Walaupun berasal dari keluarga terkenal, kehidupannya sempat sulit sehingga Soekarno tidak lagi menjadi presiden. Megawati juga pernah kuliah tetapi tidak sampai selesai karena kondisi politik dan keluarga. Perjalanan menjadi presiden. Megawati mulai aktif di dunia politik melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Setelah reformasi, ia memimpin PDI Perjuangan dan menjadi tokoh penting demokrasi Indonesia. Pada pemilu 1999, partainya memperoleh suara terbanyak. Namun presiden terpilih saat itu adalah Abdurrahman Wahid dan Megawati menjadi wakil presiden. Setelah Gus Dur diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001, Megawati diangkat menjadi Presiden Indonesia kelima. Masa kepemimpinan. Megawati memimpin Indonesia pada tahun 2001 sampai 2004. Kelebihan, kondisi ekonomi Indonesia mulai stabil, berhasil menjaga persatuan negara setelah masa reformasi yang penuh konflik, membentuk lembaga penting seperti Komisi Pemberantasan KPK korupsi. Infrastruktur dan investasi mulai berkembang kembali. Kekurangan atau kritik dinilai kurang tegas dan kurang aktif berbicara pada rakyat. Penanganan kemiskinan dan pengangguran dianggap belum maksimal. Kenaikan harga BBM sempat memicu protes masyarakat. Banyak keputusan dianggap terlalu hati-hati sehingga perubahan berjalan lambat. Biografi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Masa kecil dan pendidikan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Ia berasal dari keluarga ulama besar Nahdlatul Ulama NU. Sejak kecil, Gus Dur gemar membaca dan memiliki wawasan luas. Ia belajar di pesantren dan juga melanjutkan pendidikan ke luar negeri seperti Mesir, Irak. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang cerdas, humoris, dan sangat menghargai keberagaman. Perjalanan menjadi presiden.
Gus Dur aktif di organisasi Nahdlatul Ulama dan menjadi salah satu tokoh reformasi yang disegani. Pada sidang MPR tahun 1999, Gus Dur terpilih menjadi Presiden Indonesia keempat, sementara Megawati menjadi Wakil Presiden. Masa kepemimpinan Gus Dur memimpin Indonesia dari tahun 1999 sampai 2001. Kelebihan: sangat menjunjung toleransi antar agama dan keberagaman, membela hak kelompok minoritas, mengurangi campur tangan militer dalam politik, memberikan kebebasan lebih kepada masyarakat. Kekurangan atau kritik: kebijakan pemerintahannya sering dianggap berubah-ubah, hubungan dengan MPR dan DPR sering konflik, dinilai kurang stabil dalam mengatur kabinet. Masa pemerintahannya berakhir setelah konflik politik dan tujuan skandal, walaupun banyak pendukungnya menilai ia diperlakukan tidak adil. Kesimpulan, ketiga presiden ini memimpin Indonesia pada masa reformasi yang penuh tantangan. B.J. Habibie dikenal sebagai presiden cerdas yang membuka jalan reformasi dan demokrasi. Abdurrahman Wahid terkenal karena sikap toleransi dan keberaniannya membela keberagaman. Megawati Soekarnoputri berperan menjaga kestabilan negara masa politik yang tidak menentu. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi semua memberi pengaruh penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.